Pertama-tama saya memberitahukan kepada kita bahwa malam hari ini kita akan belajar dari materi dari Pak Pendeta Budi Asali, yaitu Fondasi 1-2. Karena itu pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar dari fondasi ini. Karena itu mari kita menyiapkan hati kita sungguh-sungguh supaya kita boleh mendapat berkat firman Tuhan dari penyampaian firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, karena ini bersifat pengajaran, maka kita tidak akan membuka satu bagian Alkitab untuk kita dasari, tetapi kita akan membahas topik-topik yang menarik di dalam kekristenan yang bersifat ajaran. Karena itu, mari kita memulai perenungan atau pembelajaran kita dari Fondasi 1-2. Ya. Pertama-tama saya ingin sampaikan juga bahwa kita tidak akan memulai, karena ini pelajaran fondasi ini adalah untuk katekisasi, karena itu masih ada pentingnya belajar katekisasi dan lain sebagainya. Saya melompat saja itu, dan kemarin juga kita sudah belajar perbedaan agama Kristen dengan agama-agama yang lain. Dan karena kita sudah belajar itu, dan pada malam hari ini saya tidak akan mengulangnya lagi. Maka pada malam hari ini saya akan memulai dari dasar kekristenan atau Injil. Yang dasar kekristenan atau Injil. Dalam bagian ini, hal-hal yang akan kita bahas adalah, yang pertama adalah dosa, yang kedua adalah hukuman bagi manusia berdosa, dan yang ketiga penebusan oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, dan yang keempat iman atau percaya dan pertobatan, dan yang kelima gunanya perbuatan baik dan ketaatan, ya, atau ketaatan, dan apa hubungannya perbuatan baik atau ketaatan dengan iman. Ya, ingat ini 5 poin yang saya sebut ini kita tidak bisa belajar pada malam hari ini sampai selesai. Karena itu kita akan belajar 1 poin saja, yaitu dosa, ya. Jadi poin kita yang pertama adalah dosa. Ini dasar kekristenan yang sangat mendasar adalah dosa. Nah, berbicara tentang dosa, maka kita semua ini tidak ada yang tidak berdosa. Pasti kita semua orang berdosa. Tetapi biar begitu, kita merasa bahwa kita adalah orang berdosa, tapi ada sebagian atau golongan-golongan orang tertentu yang menganggap diri cukup baik. Karena itu dosanya sangat sedikit. Tetapi kalau dia mengerti firman Tuhan, maka dosanya sangat banyak. Hal yang pertama yang akan kita pelajari saat ini adalah pentingnya kesadaran akan dosa. Ya, pentingnya kesadaran akan dosa. Ya, saya lupa saya membaca di bagian mana ada artikel yang mengatakan bahwa Agustinus pun mengatakan bahwa kesadaran akan dosa itu merupakan awal mula dari keselamatan. Apa artinya? Apakah karena kita menyadari orang berdosa lalu selamat? Tidak. Artinya adalah ketika kita menyadari bahwa diri kita adalah orang berdosa, maka dengan sendirinya kita akan membutuhkan yang namanya juru selamat. Kalau kita merasa diri adalah orang yang berhutang kepada Allah, maka dengan sendirinya kita merasa atau membutuhkan yang namanya penebus dari hutang-hutang kita atau dari dosa-dosa kita. Karena itu, kesadaran akan dosa adalah sesuatu yang sangat penting. Karena kalau tidak menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, maka kita tidak akan merasa atau kita tidak akan membutuhkan yang namanya penebus atau juru selamat dari dosa kita. Kalau kita merasa diri adalah orang yang baik, orang yang suci, maka kita tidak merasa bahwa kita harus membutuhkan yang namanya juru selamat dari dosa-dosa kita, yaitu untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu, kalau dalam pelajaran ini saudara sepertinya ditelanjangi dosa-dosanya, maka saudara harus melakukan beberapa hal, ya. Karena ini adalah pembelajaran tentang kesadaran akan dosa, maka kita akan berbicara tentang dosa-dosa. Karena dosa itu bukan hanya satu macam. Dosa itu macam-macam. Ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa pasif, ada dosa aktif,
ada dosa sengaja, ada dosa yang tidak sengaja. Karena itu, ketika kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini, dan sepertinya kita ditelanjangi seluruh dosa-dosa kita, maka sikap kita yang pertama adalah jangan marah. Jangan marah. Ya. Begitu firman Tuhan, begitu diberitakan seperti merobek hati kita, seperti menuduh kita dengan berat. Maka saudara jangan marah. Ya. Saudara tidak boleh marah. Mari kita perhatikan Yakobus pasal 1 ayat 19. Yakobus pasal 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ya, juga lambat untuk marah. Apa artinya marah di sini? Apakah di sini marah berkaitan dengan sesuatu yang salah? Apakah di sini marah berkaitan dengan ada satu orang melanggar hukum? Tidak. Marah di sini berkaitan dengan seseorang yang mendengar Injil. Jadi waktu seseorang mendengar Injil, waktu Injil itu berbicara tentang dosa-dosa yang dia perbuat, wah, itu seperti dia tertekan dan Injil itu membuat dia berduka cita karena berbicara tentang dosa. Maka Yakobus bilang lambat untuk marah. Artinya apa? Ketika firman Tuhan menegur dosa-dosamu, hendaklah kamu jangan marah. Ya, kamu jangan marah. Itu sikap yang pertama. Sekarang sikap yang kedua adalah jangan berhenti mengikuti pelajaran ini dengan alasan saudara tidak merasa nyaman, tidak enak, ini tidak ada damai di sini. Karena apa? Karena ini omong tentang kita punya dosa. Tidak ada sukacita. Ya, kalau saudara belajar firman Tuhan dan firman itu menegur dosa saudara dan membuat saudara tidak sukacita, jangan meninggalkan pelajaran ini. Karena alasannya tidak ada damai dan sukacita dan lain sebagainya. Mari kita bandingkan dengan 2 Korintus pasal 7 ayat 8 sampai 10. 2 Korintus pasal 7 ayat 8 sampai 10. Jadi, meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu. Kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersukacita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka cita itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa kepada keselamatan dan yang tidak akan disesatkan. Tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Apa artinya ini? Artinya begini. Begitu firman Tuhan kita dengar berbicara tentang dosa kita, membuat kita tersiksa, membuat kita berduka karena firman itu berbicara tentang dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi begitu firman Tuhan membuat kita berduka karena mendengar tentang atau firman Tuhan berbicara tentang dosa kita sehingga kita merasa sedih karena firman itu. Ingat, Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Artinya, begitu kamu berduka atau sedih karena berbicara tentang dosamu, kalau engkau sedih dan engkau menyadari diri orang berdosa, maka engkau akan butuhkan juru selamat. Dan karena itu, kesedihan atau duka citamu akan membawa engkau kepada keselamatan. Engkau merasa sedih karena dibicarakan dosamu, tetapi kesedihan itu akan membawa engkau kepada pertobatan. Karena itu duka cita menurut kehendak Allah, tapi duka cita menurut dunia menghasilkan kematian. Ayo, di dalam Alkitab ada kisah siapa itu? Ada 2 kisah dari para murid. Ada 2 duka cita. Duka cita yang pertama siapa? Yudas, ya.
duka cita dari Yudas. Begitu Yudas berduka cita, dia pergi buat apa? Gantung diri di pohon. Sehingga dia mati. Tapi ada satu lagi yang berduka cita, yaitu Petrus. Begitu Petrus berduka cita karena dia apa? Menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dia pergi kemana? Dia pergi menangis. Tapi dia tidak bunuh diri. Begitu dia pergi menangis, menyesali dosa-dosanya, dia berduka. Tapi duka cita itu menghasilkan pertobatan. Sehingga Simon Petrus itu jadi rasul terus menerus. Dan sampai mati dia sebagai seorang martir. Tetapi Yudas, dia mati gantung diri. Dan ciri dari anak Tuhan itu, kalau orang yang percaya sungguh-sungguh itu tidak akan gantung diri. Karena itu kalau ada anak Tuhan yang sungguh-sungguh ngaku sungguh-sungguh percaya, lalu pergi bunuh diri, saya tidak percaya bahwa dia pernah mempunyai iman kepada Yesus. Jadi Petrus, duka cita Petrus apa? Duka cita menurut kehendak Allah, sehingga dia bertobat. Tapi duka cita Yudas adalah duka cita menurut dunia, sehingga menghasilkan kematian. Ya, jadi ketika firman Tuhan berbicara tentang dosa-dosa kita yang menyebabkan kita sedih, berduka, ingat, jangan berhenti mendengarnya. Tapi sebaliknya adalah saudara harus bersyukur. Ya, saudara harus bersyukur. Karena apa? Karena dengan makin menyadari dosa, saudara akan lebih mudah untuk percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Kalau saudara merasa diri orang berdosa, pasti saudara membutuhkan Yesus yang disalibkan. Kalau saudara adalah orang berdosa, pasti butuh Yesus. Tapi kalau saudara adalah orang berdosa, kematian Yesus bagi saudara tidak ada arti. Kok saya tidak berdosa? Buat apa saya butuh Yesus yang mati di kayu salib? Untuk apa? Kalau saya tidak berhutang kepada siapapun, butuhkah saya pembayar utang bagi saya? Saya tidak butuh. Saya tidak punya utang dengan orang lain. Buat apa saya butuh orang ganti mau bayar utang saya? Tapi kalau saya tahu bahwa saya berhutang banyak dan ada orang mau bayar, oh, saya pasti mau. Demikian pula dengan orang yang menyadari dosanya dan karena dia berdosa, dia butuh juru selamat atau penebus, yaitu Tuhan Yesus. Jadi, begitu saudara mendengar atau ditegur dosa saudara atau dibicarakan dosa saudara, saudara harus bersyukur. Dan kalau saudara adalah orang yang sudah betul-betul percaya kepada Kristus, maka kesadaran akan dosa tetap merupakan sesuatu yang sangat penting. Ya, ini kan kalau kita berbicara tentang kesadaran dosa, ini bukan hanya orang yang tidak percaya Yesus. Untuk orang yang percaya Yesus pun harus sadar akan dosa. Mengapa? Karena itu bisa memberikan kerendahan hati kepada saudara dan juga memungkinkan saudara untuk berjuang dalam pengudusan. Jadi, kalau orang yang belum percaya Yesus, itu begitu dibicarakan dosanya, menyebabkan dia butuh Yesus. Tapi orang yang sudah percaya Yesus, dia tidak butuh lagi untuk diselamatkan lagi. Tapi begitu dia sadari diri adalah orang berdosa, menyebabkan dia berjuang untuk hidup di dalam kekudusan. Jadi kesadaran akan dosa untuk orang percaya menyebabkan dia hidup dalam kekudusan. Tetapi kesadaran akan dosa untuk orang yang belum percaya menyebabkan dia mempunyai iman kepada Kristus. Paham sampai di sini? Itu yang pertama. Ya, sekarang yang kedua. Ini tidak terlalu panjang, pendek saja ya. Sekarang yang kedua. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, untuk mengatakan sesuatu salah apa benar, itu harus didasarkan kepada firman Tuhan. Karena itu poin yang kedua adalah kitab suci atau firman Tuhan adalah standar untuk menentukan dosa atau tidak. Ya. Salah atau tidak, kita tidak boleh karang-karang. Firman Tuhan harus menjadi dasar dari pembicaraan kita.
Karena itu kalau tidak dibicarakan dalam firman Tuhan, kita tidak mempunyai hak untuk melarang perbuatan-perbuatan yang tidak menantang firman Tuhan. Karena itu, standar untuk mengatakan dosa atau bukan, itu bukan sesuatu yang di luar Alkitab. Harus berdasarkan dari sesuatu yang ada di dalam Alkitab. Karena itu Alkitab sebagai standar untuk mengatakan perbuatan ini dosa, perbuatan ini dosa, itu harus berdasarkan dari Alkitab. Nah, Bapak-Bapak, saudara-saudara sekalian, perlu diketahui bahwa banyak orang menentukan sesuatu itu dosa atau tidak, itu berdasarkan yang pertama, itu pandangan umum. Ya, ada orang bilang, kalau pandangan umum ini begini, ya saya kasih contoh. Pandangan umum orang sabu itu adalah lihat orang jatuh motor di jalan, tidak boleh kasih bangun. Kemarin ada om satu jatuh motor di kampung jalan. Begitu omnya jatuh motor, rarosonya bukan main dengan anaknya. Lalu ada om satu dari atas, dia mesti tidur. Boleh dibantu orang, lalu dia ketawa, dia sembunyi. Begitu setelah selesai itu, karena mengapa dia tidak angkat ini? Karena menganggap bahwa itu menyebabkan dia berdosa atau ada yang namanya hal, ya toh, berdosa, bersalah kepada apa yang dia perbuat. Walaupun ini baik yang dia lakukan, tapi dia menganggap itu dosa karena pandangan umum orang sabu bahwa kasih bangun orang yang jatuh motor itu salah. Lalu pandangan umum yang lain lagi. Ada macam-macam pandangan umum ini. Ya, ada banyak sekali pandangan umum yang bisa kita pelajari bahwa kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang sesungguhnya melanggar Alkitab. Saya kasih contoh. Ada satu Pak Pendeta, ya dia turun dari kapal. Saya betul dapat dia. Dia turun dari kapal. Saya muncul. Dia muncul langsung dia enak sekali. Sehingga karena apa yang dilakukan pendeta ini, dia tidak merasa berdosa. Karena apa? Karena 75% orang di dunia itu perokok semua. Karena sudah mayoritasnya perokok, jadi merokok itu menjadi sesuatu yang tidak dosa. Itu pandangan umum, tapi pandangan Alkitab tentu berbeda. Ya, jadi banyak orang menentukan dosa atau tidak itu dari pandangan umum, sehingga orang melihat pendeta itu, wah pendeta saja merokok, semua orang sudah merokok, merokok juga, sehingga pengaruh pandangan umum itu bagi kita untuk mengukur sesuatu itu banyak, ya banyak sekali pengaruhnya. Dan karena itu orang-orang pun lalu menganggap bahwa dosa atau tidak itu tergantung orang banyak lakukan atau tidak. Kalau orang banyak lakukan, misalnya 75% orang yang merokok. Nah, karena sudah banyak yang merokok, ini tidak mungkin salah, lalu ikut semua. Itu namanya pandangan umum. Nah, melihat ini pasti jelas adalah salah. Karena seluruh dunia adalah orang berdosa. Sehingga sering terjadi bahwa satu dosa dianggap benar oleh masyarakat, dan sebaliknya sesuatu yang benar justru dicela dan dikecam. Orang rajin ibadah, baik atau tidak? Bagus, orang rajin beribadah. Tapi bagi sebagian orang, rajin beribadah itu apa? Fanatik. Ya, fanatik. Ya, saya dulu waktu pertama ikut Tuhan, orang sampai omong-omong, saya bilang, kamu ini tidak kerja lagi, padahal saya kerja tiap hari kerja. Hanya karena pelayanan dulu, fanatik sekali. Padahal saya tidak meninggalkan pekerjaan saya tetap melayani Tuhan dan saya tetap bekerja. Ya, karena itu sesuatu yang baik, yang benar itu bisa dikecam oleh orang karena mayoritas di situ adalah orang yang tidak lagi cinta Tuhan. Jadi kalau saudara hidup di tengah-tengah orang yang tidak cinta Tuhan, maka saudara akan dinilai. Kalau saudara sendiri adalah orang cinta Tuhan di situ, maka saudara akan dinilai orang fanatik, orang tidak toleransi, orang tidak kasih dan lain sebagainya. Ya. Tetapi ada ilustrasi ya yang diberikan di sini ya.
Dalam kalangan orang gila, orang waras itulah yang dianggap gila. Ya, dalam kalangan orang gila, orang waraslah yang gila. Dalam gereja yang sudah meninggalkan Alkitab, orang Kristen yang Injili atau yang Alkitabialah yang dianggap sebagai ekstrim, fanatik, dan lain sebagainya. Ya, karena itu kalau kita hidup di gereja, ya satu gereja ini tidak lagi beritakan Injil, tidak lagi setia kepada beritakan Injil. Tapi begitu kita datang masuk ke dalamnya, loh kita khotbah beritakan Injil. Loh, ini khotbah tidak sempurna lagi. Ya, karena apa? Karena dia sendiri sudah meninggalkan Injil dan seluruh yang ada di dalam, sehingga datang yang Injililah yang keliru. Dan perlu dikecam. Ya, dan dianggap sebagai orang yang fanatik dan lain sebagainya. Karena itu, jangan melakukan sesuatu karena semua orang menyetujuinya atau juga melakukannya. Dan jangan menolak sesuatu, melakukan sesuatu hanya karena banyak orang menentang hal itu. Bisa saja semua orang yang banyak itu salah semua. Ya, jadi kita melakukan sesuatu bukan karena orang lain melakukan itu, tetapi kita melakukan itu karena atas dasar kebenaran. Banyak orang ya yang tidak suka beritakan Injil ya, kita lakukan. Banyak orang tidak setuju dengan kita. Banyak orang tidak senang dengan kita ketika kita beritakan Injil. Apakah karena banyak orang yang tidak senang dengan pemberitaan Injil, lalu kita bilang, oh benar, sudah, saya tidak beritakan Injil lagi. Saya sendiri saja. Firman Tuhan bilang apa? Kalau beritakan Injil sesuai dengan firman Tuhan, maka itu tidak boleh ditinggalkan. Sekalipun banyak orang tidak senang. Tetapi banyak orang melakukan, tapi firman Tuhan tidak perintahkan atau melarang hal itu, maka kita tidak boleh lakukan. Misalnya banyak orang sekarang ini di Sabun ini banyak orang semua itu suka minum Sopi semua. Apakah karena orang di Sabun ini sudah banyak yang minum Sopi, karena kita sendiri yang tidak, lalu kita ikut? Tidak boleh. Ya, firman Tuhan bilang tidak. Ya, kalau kebenaran, walaupun itu sendiri, itu sesuai dengan firman Tuhan, orang banyak tidak suka, banyak tidak mendukung, kita tetap tegakkan itu, karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Tapi sebaliknya, walaupun banyak orang yang mengikuti itu, kalau itu salah, kita tidak boleh mengikutinya. Nah, kalau yang pertama pandangan umum, sekarang yang kedua, untuk orang menentukan dosa atau tidak, itu berdasarkan suara hati. Ya, suara hati nurani. Memang kadang-kadang suara hati bisa dijadikan standar, tetapi seringkali tidak bisa. Ya, seringkali tidak bisa. Mengapa? Yang pertama adalah perlu diingat bahwa karena manusianya berdosa, maka suara hatinya pun ikut dikotori oleh dosa. Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan orang tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Kalau suara hati manusia sudah dikotori oleh dosa, sudah dirusak oleh dosa, maka suara hatinya tidak murni lagi. Sehingga ini tidak bisa lagi dijadikan standar untuk mengatakan itu benar atau tidak. Karena itu suara hati atau hati nurani tidak bisa lagi menjadi standar yang benar untuk kita menentukan ini dosa atau tidak. Yang kedua adalah karena suara hati akan padam kalau kita tidak menurutinya. Ya, waktu saudara pernah, siapa di sini yang pernah mencuri? Ada yang tidak pernah kan? Saya pernah. Saya ceritakan pengalaman saya saja. Pertama kali saya lihat orang mangga, merah semua. Lihat dari jauh ini menggiurkan. Begitu saya pergi, ini kaki semua, ini gemetar semua. Pi begini juga tetap langkah terus. Begitu pi begini, naik pelan-pelan. Soalnya bunyi juga. Begitu dapat
petik berapa buah, lari di hutan makan. Begitu makan begini, karena berhasil rasa pingin lagi, pergi lagi. Begitu pi yang kedua jangan enak. Sudah ada rasa gemetar lagi. Pi yang ketiga itu hal biasa. Ya, hal biasa. Sehingga pergi langsung saja ke atas pohon lalu ambil satu kali kedapatan. Saya tidak usah cerita yang pas dapat ya. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah begitu suara hati menegur kita waktu kita melakukan kesalahan pertama kali, maka kita akan ditegur dengan begitu keras. Tetapi bila kita terus menerus melakukan, maka suara hati akan padam. Anak sekolah waktu pertama kali nyontek di sekolah Fremont pernah nyontek. Kalau saya sih, saya jamin saya tidak pernah nyontek dulu. Ya walaupun saya sudah lupa mungkin. ya, pasti kita pernah nyontek. Nyontek pertama takutnya minta ampun. Nyontek kedua, ketiga itu hal biasa. Karena apa? Banyak murid yang nyontek. Ya. Dan masih banyak hal-hal yang lain. Ya. Karena itu suara hati nurani kita akan padam jika kita tidak menurutinya. Ya, apalagi kita melawannya, maka dia akan padam. Maka suara hati nurani tidak bisa lagi jadi standar. Mengapa suara hati nurani tidak bisa jadi standar? Yang ketiga, suara hati nurani sangat dipengaruhi oleh pandangan umum atau sekitar. Seorang anak yang dibesarkan di dalam lingkungan keluarga yang suka mencaci maki atau mengeluarkan kata-kata kotor, maka tidak ada rasa teguran dari hati nurani lagi. Ya, tidak ada rasa teguran dari hati nurani lagi, karena hati nuraninya sudah dipengaruhi oleh pandangan umum yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar. Kalau orang tuanya suka memaki, jangan heran anaknya keluar datang, dia nih pokoknya kemesin ketik kalau dia maki orang. Ya, dia maki orang, dia cuci lu dari A sampai Z. Lalu orang tuanya bilang ini, nanti memaki. Dia sudah tahu bahwa dia sendiri memaki. Sehingga anaknya sendiri dengan mudah dipengaruhi oleh kebiasaan. Apalagi contoh lain ini. Anak kecil itu begitu tumbuh besar. Waktu kami dulu masih kecil itu tidak ada yang merokok banyak-banyak begini. Waktu kami masih kecil itu satu-satu yang merokok. Sekarang sudah banyak, ya. Semua sudah rokok di sana. Banyak. Tinggal sekitar 10% di desa kami yang tidak merokok anak muda. Nah, karena anak mudanya sudah 90% perokok semua. Anak-anak yang baru muncul baru menetas ini jago semua ini. Ini sempurna cakar pinggang di sabu ini bertindak semua. Ya. Pokoknya cari anak yang tidak merokok sekarang usia 15 tahun ke atas itu sulit. Sama kayak cari emas yang dilempar ke tengah laut Atlantik lalu suruh cari. Sulit. Mengapa sulit? Karena sudah dipengaruhi, ya. Sehingga semua itu dipengaruhi oleh pandangan umum. Artinya umum di situ sudah merokok semua, akhirnya semua merokok. Umum di situ sudah mabuk-mabukan semua, muncul juga yang dari baru menetas semua sudah ikut dengan itu. Karena itu begitu anak kecil itu merokok dari kecil dia tidak merasa bersalah. Waktu saya merokok pertama kali, yang kaget dia bilang saya merokok. Saya dulu memang pernah merokok, ya. Merokok tapi tidak kecanduan. Waktu saya dulu pernah pertama kali merokok, saya tidak merasa bersalah. Apa yang salah dari rokok? Karena saya tidak tahu apa-apa. Saya merokok saja, biasa saja. Kok orang saya merokok? Tapi waktu saya besar mau merokok, saya mimpi saya ada rokok saja, saya bangun nih ada keringat dingin. Saya pikir saya sudah merokok betul-betulan. Jadi kalau seseorang anak sudah dipengaruhi oleh pandangan umum, maka dia tidak akan ditegur lagi oleh hati nuraninya. Ya. Karena itu jadi jelas bahwa suara hati
tidak bisa dijadikan standar yang akurat untuk menentukan apakah sesuatu tindakan itu dosa atau tidak. Tidak bisa lagi. Suara hati nurani atau hati nurani sudah dirusak oleh dosa. Ya, sudah rusak oleh dosa. Ya, karena dosa itu merasuk semua aspek kehidupan manusia. Maka doktrin Calvinis bilang total depravity. Artinya semua, misalnya hidup kita itu ini kotak. Ya, ada banyak aspek kehidupan kita. Ya, kehendaknya sudah dirusak oleh dosa, pikirannya, hatinya, dan perbuatannya, kata-katanya, semua sudah dirusak oleh dosa. Bukan berarti orang ini telah mencapai kejahatannya sama seperti setan tingginya. Tetapi orang bisa lagi mencuri tapi tidak membunuh. Orang membunuh tapi tidak berzina. Orang berzina tapi tidak seperti Hitler yang bunuh banyak orang. Hitler tidak berzina. Hitler tidak melakukan misalnya bunuh dia bapak dia ibu, tidak. Tapi dia bunuh orang Yahudi banyak-banyak. Jadi yang dimaksudkan dengan rusak total itu bukan pada tingkatan kejahatan, tetapi kepada semua aspek yang telah dirusak oleh dosa. Jadi termasuk hati nurani. Karena itu hati nurani tidak bisa menjadi standar untuk kita menentukan apakah ini dosa atau tidak. Karena itu janganlah saudara berani melakukan sesuatu hal hanya karena perasaan atau hati saudara tetap merasa enak. Sebaliknya janganlah saudara tidak melakukan sesuatu hal hanya karena hati atau perasaan saudara tidak enak. Datang ibadah terus enak? Tidak. Ya, tidak enak. Apakah karena tidak enak lalu saudara tidak mau datang? Firman Tuhan bilang tidak. Walaupun hati kita tidak merasa enak, ibadah itu kita harus datang terus. Tapi misalnya pergi acara, hati enak, ada ibadah tapi pergi acara. Walaupun hati enak pergi ke acara dan hati tidak enak pergi ibadah, tetap kita harus pergi ke ibadah. Ya, karena itu kita melakukan sesuatu hal bukan karena perasaan. Ya, bukan karena perasaan. Ya, ada satu orang pernah mengatakan ada dua orang bakalai. Dua orang bakalai ini satu bilang 1 tambah 1 itu sama dengan 3. Lalu ada satu lagi bilang 1 tambah 1 itu pokoknya nanti dia punya hasil itu dia akan kasih turun 1. Jadi sama dengan dia 1 tambah 1 sama dengan 3. Karena satu bilang 1 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 lagi, satu bilang sama dengan lebih daripada angka 2. Dan karena itu dia kasih naik 1 jadi 3, dia kasih turun 1 jadi 3. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 3. Mengapa bisa lakukan seperti itu? Karena dia perasaan daripada ini dua orang bakalai, mendingan kasih damai mereka. Dengan apa? Sekalipun salah tapi sudah berdamai saja. Banyak orang bisa kan pedai kewelu. Begitu omong-omong begini, oh karena sudah perasaan dengan si A, si B, akhirnya berciumlah di dalam kepahitan. Ingat, ciuman itu bukan tanda lagi maafan. Ya, orang saling memaafkan. Tetapi karena Yudas sudah merubah ciuman itu menjadi sebuah pengkhianatan. Karena itu ciuman bukan standar sebenarnya. Ya. Karena itu saudara-saudara sekalian, lakukanlah sesuatu yang berdasarkan kebenaran. Ya. Standar yang benar untuk menentukan apakah sesuatu itu dosa atau tidak adalah kitab suci atau firman Tuhan. Ya. Standarnya harus firman Tuhan, bukan pandangan umum, ya, bukan hati nurani, tetapi firman Tuhan. Mengapa? Mari kita melihat beberapa ayat. Yang pertama, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, ada macam-macam fungsi firman Tuhan itu. Ya, ada macam-macam. Tapi salah satunya adalah menyatakan kesalahan.
Jadi mengatakan di suatu perbuatan ini benar atau tidak, itu harus berdasarkan firman Tuhan. Mengatakan ini salah, harus berdasarkan firman Tuhan. Harus berdasarkan firman Tuhan. Karena itu fungsi firman Tuhan menyatakan kesalahan. Jadi jelas bahwa ayat ini mengatakan bahwa salah satu fungsi dari firman Tuhan adalah untuk menunjukkan kesalahan atau dosa-dosa kita. Jadi firman Tuhan itu seperti cermin bagi kita yang bisa kita pakai untuk melihat kejelekan-kejelekan kita sendiri, ya. Melihat kejelekan diri kita. Misalnya kita loti muka kita. Waktu kita tidak loti di cermin, tidak lihat di cermin, kita tidak tahu bahwa bibir merah kita ada lewat ke sini. Tapi begitu lihat di sini, oh, lihat cermin ini, oh, bibir merahnya ada lewat, jadi perbaiki. Begitu pula mungkin kena kotor lain dan sebagainya, kita lihat di cermin, kita tahu bahwa kita kotor. Firman Tuhan itu seperti cermin. Untuk melihat diri kita berdosa, harus lihat firman Tuhan. Untuk melihat diri kita begitu berdosa, harus lihat firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan yang menjadi standar untuk menyatakan itu dosa atau tidak. Yang kedua adalah dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 yang berkata bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Hukum Allah itu apa? Firman Tuhan. Hukum Allah itu firman Tuhan. Sehingga dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi sesuatu yang tidak diperintahkan untuk dilakukan oleh firman Tuhan, kita tidak boleh melakukan. Sehingga kalau kita melakukannya adalah kita melanggar hukum Allah. Hukum Allah itu adalah Alkitab. Yang berikut adalah Roma pasal 3 ayat 20. Oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya, oleh hukum Taurat. Artinya hukum Taurat ini jadi cermin bagi mereka untuk melihat, oh, saya berdosa. Ya, oleh hukum Taurat, oleh firman Tuhan, orang bisa mengenal dosa. Ilustrasi. Dalam setiap negara ada undang-undang. Apakah tindakan kita salah atau benar? Tidak didasarkan pada pandangan umum ataupun pandangan pribadi. Ada orang yang lakukan korupsi, lalu kita sudah panas-panas di rumah ini. Lu panas-panas di situ, lu tahu hukum itu sama saja. Lu mau panas sampai menyala sampai kepala juga sama saja. Tapi orang melakukan salah di Indonesia itu ada hukumnya. Harus lihat hukumnya ada tidak yang dia langgar. Kalau dia ada, dia melakukan pelanggaran terhadap hukum itu. Karena itu undang-undang di dalam satu negara. Tidak peduli kita menganggap tindakan kita itu benar ataupun seluruh masyarakat menganggap tindakan kita itu benar. Tetapi kalau undang-undangnya menganggap kita salah, maka kita salah. Kalau undang-undang di Indonesia bilang membunuh itu dosa, lu mau omong sampai mabok pun tetap membunuh itu jadi narapidana. Tidak peduli lu ya, dia di orang baik, mak. Ya, dia ini terlalu baik, mak. Kenapa dia harus masuk penjara? Yang namanya mau baik 99 pun kalau dia membunuh tetap masuk penjara. Tidak ada kata lain. Nah, lalu bagaimana dengan orang Kristen? Bagaimana dengan orang percaya? Undang-undang orang percaya adalah kitab suci atau firman Tuhan, yang adalah undang-undang yang Allah berikan kepada kita. Dan karena itu kitab suci atau firman Tuhan ini adalah standar untuk hidup kita. Jadi firman Tuhan adalah standar, adalah undang-undang. Nah, waktu orang bilang, Om Bremon salah. Nah, harus dia bisa buktikan dari undang-undang ini. Alkitab. Kalau dia hanya bilang Bremon salah, siapa salah, Fredik salah, apa salah. Jangan dengar kalau tidak ada di undang-undang. Itu guys masuk siapa penjara. Orang tidak bersalah dengan Tuhan, lalu bilang orang salah. Itu Tuhan. Kalau orang tidak lakukan korupsi, lalu orang lu korupsi, lu pencuri dana desa dan lain sebagainya. Kalau tidak lakukan yang melanggar undang-undang, mengapa dia pusing sekali dengan hal-hal seperti itu? Karena itu tidak usah terlalu pusing dengan orang-orang yang mengatakan sesat dan lain sebagainya kalau dia tidak bisa buktikan dari firman Tuhan. Tetapi pedulilah dengan orang yang bisa buktikan. Rendah hatilah untuk menerima kesalahan. Jadi,
Kalau saudara mau melakukan sesuatu, maka janganlah pedulikan pandangan umum ataupun hati nurani saudara. Tetapi pikirkan lebih dahulu bagaimana pandangan atau ajaran kitab suci tentang hal itu. Kalau kitab sucinya menyetujuinya, maka lakukanlah. Sebaliknya, kalau kitab suci mengecamnya atau menganggapnya sebagai dosa, maka janganlah melakukan. Ya. Jadi, untuk melakukan sesuatu kalau kitab sucinya tidak menganggap dosa, lakukan saja. Tetapi kalau itu kitab suci menganggap itu dosa, jangan melakukannya. Jadi kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Undang-undang dalam hidup orang percaya adalah firman Tuhan. Ya, jadi larangan atau persetujuan Alkitab bersifat implisit. Ya, ini semacam catatan ya, bahwa larangan itu tidak selalu bersifat eksplisit. Ya. Eksplisit itu secara lurus-lurus dan implisit itu secara tersirat. Ya, tidak omong secara langsung. Misalnya merokok. Ya, merokok itu tidak ada secara eksplisit di dalam Alkitab. Jangan merokok, tidak ada. Cari sampai ini rambut susunara di kepala juga tetap tidak dapat. Tetapi implisitnya ada. Kasihilah dirimu sendiri. Ya. Kalau merokok kasih diri, tidak. Karena itu secara implisit melanggar firman Tuhan di dalam Matius pasal 22 ayat 39. Tidak mau vaksin dosa atau tidak? Dosa. Mengapa? Memang tidak ada di dalam Alkitab. Kalau kamu tidak vaksin corona, kamu berdosa. Cari sampai kepala mabuk di situ, sampai buka Alkitab baca 10 kali dari Kejadian sampai tidak akan ketemu. Tetapi melihat dari Matius pasal 22 ayat 39 tetap masih dosa. Karena apa? Virus corona begitu kau positif, engkau tularkan kepada orang lain. Kalau engkau tularkan kepada orang lain, itu artinya engkau tidak mengasihi orang lain. Karena apa? Kau bagi penyakit kasih orang lain. Karena itu jelas bahwa merokok, tidak mau vaksin, dan lain sebagainya, itu melanggar Matius pasal 22 ayat 39 secara implisit. Yang terakhir, yang ketiga, kita, kalau yang pertama tadi kesadaran akan dosa, pentingnya itu. Sekarang yang kedua itu apa tadi? Lupa semua memang. Yang kedua apa? Standar ya. Yang kedua untuk mengatakan benar atau salah harus standarnya firman Tuhan. Sekarang yang ketiga adalah kita sudah melihat standarnya firman Tuhan. Sekarang yang ketiga adalah ada macam-macam dosa. Ya, macam-macam dosa. Pertama adalah dosa bisa dilakukan melalui perbuatan. Ya, dosa bisa dilakukan melalui perbuatan kita. Ya. Dosa bisa melalui perbuatan kita. Seperti berzina, membunuh, dan sebagainya. Itu perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Ingat, membunuh itu berkata apa saja kepada saudaranya sudah membunuh. Ya, nanti kita belajar itu di hukum jangan membunuh. Ya, berzina juga. Nanti ada hukum jangan berzina yang akan kita pelajari. Karena itu perbuatan dosa itu bisa dilakukan melalui perbuatan kita. Yang kedua adalah melalui perkataan dusta, fitnah, mengeluarkan kata-kata kotor, cabul, memaki-maki, membicarakan kejelekan orang tanpa ada gunanya dan sebagainya. Fitnah, iri hati, itu yang sering kita lakukan. Ya, kebanyakan melalui perkataan itu kita dusta. Dustanya apa? Mama bilang ambil 2.000, kita ambil 5.000. Ya, mama bilang ambil 5.000, kita ambil 50. Lalu mama tanya, ambil berapa 5.000 mama? Ya, itu dusta. Satu orang ada makan di Mas di Seba. Begitu dia makan, dia ambil ini martabak. Harusnya dia makan satu, dia tempel 2 lipat makan. Begitu Mas tanya, sudah makan berapa? 1 Mas. Dia lipat 2, sekali dia katakan 1. Jelas adalah dusta. Ya, fitnah orang, omong tidak berdasarkan kebenaran, ya, mengatakan orang salah tanpa bisa membuktikan bahwa dia salah berdasarkan firman Tuhan. Ini adalah fitnah. Karena itu kita sering melakukan fitnah. Mengeluarkan kata-kata kotor.
Oh, sedikit-sedikit maki. Ya, masih bamaki itu mulut-mulut yang masih bamaki itu. Ya, bertobat. Cabul. Membicarakan kejelekan orang dan lain sebagainya. Orang ini kadang-kadang nih omong-omong porno nih bisa. Ya, omong porno ini artinya begini. Di depan umum orang ada banyak-banyak situ. Oh, dong omong lewat sini mah, tapi yang maksudkan ini. Dong omong putar di sini mah, tetapi ini maksudkan itu. Karena itu jelas itu adalah dosa perkataan, melalui perkataan. Yang ketiga, melalui pikiran, melalui hati, motivasi yang berdosa. Misalnya, iri hati, benci, pergi ke gereja untuk cari pacar dan lain sebagainya. Ya, melalui hati dan pikiran, termasuk motivasi. Pernah, siapa di sini yang tidak pernah iri? Lihat orang punya, kakak Rosa punya HP RAM besar. Siapa tidak iri? Lihat tetangga beli motor, naik fiction, kotong di sini yang panas. Tidur malam son bisa, orang di sana ada tidurnya jangan kotong di sini. Iri setengah mati. Apa dia lihat tetangga beli kulkas, itu luar biasa itu. Mungkin di sana tidak ada, kalau di Kupang itu banyak, ya. Yang berikut, dosa juga bisa dilakukan pertama melalui atau dosa secara aktif, di mana kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh firman Allah. Misalnya kita berzina, kita membunuh orang, dan lain sebagainya. Apa artinya ini? Artinya begini, kalau firman Tuhan perintah jangan ini, jangan ini, jangan ini, dan kita lakukan, itu dosa secara aktif. Jadi kita aktif melawan perintah Tuhan, melawan apa yang Tuhan ajarkan. Tuhan bilang jangan berzina. Kalau Tuhan bilang jangan berzina, kita berzina, maka kita melakukan dosa secara aktif. Lalu yang kedua adalah dosa secara pasif. Apa artinya? Dosa secara pasif ini adalah kita tahu bahwa sesuatu yang baik kita tidak lakukan, itu namanya dosa pasif. Coba kita perhatikan Yakobus pasal 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, tahu bahwa tolong orang yang jatuh motor itu baik, tapi tidak mau melakukannya, itu dosa. Allah perintah untuk pergi beritakan Injil kepada segala bangsa atau kepada semua orang, kita tidak lakukan, kita berdosa. Dosanya apa? Pasif. Tuhan perintahkan, kita tidak lakukan. Kita tidak melawan memang, tetapi kita melanggar. Atau kita diamkan, kita tidak mau melakukan apa yang Allah perintahkan. Itu namanya dosa pasif. Misalnya, kita disuruh rajin beribadah, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita malas datang persekutuan. Kita memang tidak melawan persekutuan, tetapi kita secara pasif melanggar firman Tuhan. Tuhan bilang pergi, kamu bilang kamu tidak mau. Itu namanya dosa pasif. Ya, tapi kasih contoh. Pertama, tidak pergi ke gereja pada hari Minggu. Tuhan bilang apa? Ingat dan kuduskan hari Sabat. Apa arti kudus? Dikhususkan untuk beribadah. Kalau dikhususkan, itu salah satu arti dari kata kudus. Jadi dikhususkan untuk kita berbakti kepada Tuhan. Nah, hari yang khusus ada 6 hari yang kita miliki. Lalu ada hari yang ke-7 yang Tuhan berikan untuk kita beribadah. 6 hari Tuhan sudah kasih. Dari hari ke-6 sampai hari pertama Tuhan sudah kasih. Lalu ada Tuhan khususkan 1 hari ini untuk kita beribadah. Tetapi waktu kita harus beribadah, malah kita kerja. Itu jelas adalah dosa. Yang kedua adalah tidak mau belajar firman Tuhan atau berdoa, memuji Tuhan atau melayani Tuhan. Siapa di sini yang rajin baca firman Tuhan? Yang tidak pernah bolong? Ada? Tuhan, ya. Kalau kita tidak baca firman Tuhan, tidak belajar firman Tuhan, tidak berdoa, bangun pagi, langsung jalan saja. Apalagi yang kerja di kantor, kalau sudah bangun terlambat, bangun tak salah, sudah tidak berdoa lagi. Mau tidur pun langsung ngorok. Ya, ingat itu dosa itu.
Lalu yang berikut adalah tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, perasaan. Matius pasal 22 ayat 37. Kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan. Itu kita berdosa. Nah, siapa yang bisa mentaati hukum kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap pikiran, hati, kekuatan? Siapa yang bisa lakukan itu? Tidak ada. Karena itu orang setiap saat melakukan pelanggaran terhadap dosa ini. Jadi begitu lihat dosa ini saja orang menganggap diri orang suci, itu tidak bisa. Yang berikut, tidak mengasihi sama seperti diri sendiri. Firman Tuhan bilang, kasih sesama seperti dirimu sendiri. Nah, kita kasih diri lebih daripada yang lain. Kadang-kadang kita kasih yang lain lebih daripada diri. Kita punya satu piring nasi, kita kasih ke orang semua, tidak bagi dua. Itu namanya kasih orang, tapi tidak kasih diri sendiri. Merokok itu tidak mengasihi orang lain, karena dengan kita merokok menyebabkan orang lain terkena penyakit. Karena asap yang dikeluarkan. Ingat, perokok pasif itu resikonya lebih besar daripada perokok aktif. Yang merokok itu tidak terlalu berisiko tinggi, tetapi yang menghirup asap yang dia dapat dari orang lain itu resikonya lebih tinggi. Karena itu tidak heran bahwa suami yang merokok, istri yang kena kanker. Mengapa seperti itu? Karena suaminya kasih makan dia setiap hari racun. Otomatis suaminya tidak mengasihi istrinya. Dia berdosa. Yang berikut, tidak menolong mereka yang membutuhkan pertolongan, yang layak ditolong, padahal saudara bisa lakukan. Jalan-jalan begini, naik motor, naik begini, ada satu nenek jalan kaki. Saudara tahu bahwa saudara bisa muat ini nenek, gengsi dong, jalan terus. Itu sudah jelas adalah melanggar firman Tuhan. Amsal 3 ayat 27. Jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Engkau bisa muat nenek ini, tapi karena engkau gengsi dan sombong, engkau jalan terus. Ingat, itu dosa. Sekarang poin C, dosa juga bisa dilakukan pertama dengan sengaja atau disadari. Dan yang kedua adalah dengan tidak sengaja atau tidak disadari. Ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini. Pertama, sekalipun dosa yang tidak disengaja lebih ringan daripada dosa disengaja, tetap dosa yang tidak disengaja tetap adalah dosa. Jadi dosa tidak sengaja. Omong nama Tuhan, lihat orang mie anak sendok terlalu penuh. Mie nyatakan, Tuhan. Kaget. Bisa saja karena dia kebiasaan kaget. Tetapi biar seperti itu pun tetap itu adalah dosa. Walaupun dosa sengaja dengan tidak sengaja itu berbeda hukumannya. Tetapi ingat bahwa itu tetap adalah dosa. Ya, lalu ada beberapa ayat, ada dua ayat, Imamat pasal 42 dan Lukas pasal 12 ayat 48. Ya, sebenarnya ada ayat Keluaran 21 ayat 13 sampai 12, Imamat pasal 4 1 13 27 22 27, Imamat 5 2 sampai 4 15 dan 17, Bilangan 39 9 sampai 25, Ulangan 19 4 sampai 13, Lukas 12 ayat 48. Mari kita membaca Imamat pasal 4 ayat 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Dosa tidak sengaja, tapi tetap dia harus mempersembahkan korban. Ya, Lukas pasal 12 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya pula akan lebih banyak lagi dituntut. Ya, jadi kalau hambanya melakukan sesuatu yang salah karena dia tidak tahu kehendak Tuannya,
dia terima berapa banyak pukulan? Sedikit. Ya, sedikit pukulan. Tetapi kalau yang banyak dia sudah tahu banyak, tetapi melakukan, ia akan lebih banyak lagi dituntut. Artinya dia akan menerima pukulan yang lebih banyak. Jadi semakin orang tahu firman Tuhan dan melanggar, itu pukulannya lebih banyak. Karena itu penekanan di sini adalah dosa yang tidak sengaja sekalipun tetap akan menerima hukuman. Yang terakhir, kesengajaan memperberat dosa. Sehingga biarpun suatu dosa yang relatif kecil, seperti terlambat datang ibadah jam 7:15, itu terlambatnya dosa kecil itu. Tapi terus menerus dilakukan, maka akan bersifat fatal. Iri hati, berdusta dan sebagainya. Tetapi kalau terus menerus dilakukan dengan sengaja, itu diperhitungkan cukup berat. Jadi jangan menganggap dosa-dosa yang remeh sekalipun kita anggap terlambat itu hal biasa. Terlambat 5 menit itu biasa. Kita janji ibadah jam 7, kita datang 7:30 baru mulai ibadah. Ingat, kalau itu dilakukan terus menerus, maka diperhitungkannya cukup berat. Nah, sampai di sini kita melihat diri kita bahwa kita sangat berdosa. Ya, kita sangat berdosa. Baru hanya secara ringkas ini. Nanti secara rincinya ada di pembahasan 10 hukum. Kita akan melihat berapa banyak kita melanggar hukum pertama, hukum kedua sampai 10. Dan kita akan lihat diri kita dari 10 hukum. Betapa hitam legalnya hidup kita. Dan saya percaya melihat ini saja, hidup kita sudah hitam legal, ya, sudah penuh dengan dosa. Sudah ada dosa banyak-banyak di dalam diri kita yang harus kita terima. Adalah hukuman. Saudara sekalian, saudara mengerti firman Tuhan pada malam hari dan saudara dapati diri saudara sangat berdosa. Ingat, kalau saudara tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau akan menanggung setiap dosa-dosa yang kau lakukan. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Karena itu, dosa yang kecil pun yang engkau lakukan, engkau akan tanggung itu di dalam neraka selama-lamanya. Kecuali engkau percaya kepada Yesus yang telah mati bagi dosa-dosa yang kita lakukan. Tuhan memberkati kita semua. Kita bersambung sampai di sini. Amin.